Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada berita terbaru dari Yusuf Kala, teman-teman. Di mana Yusuf Kala sedang berceramah di atas mimbar. Dia sedang membicarakan tentang agama, ada agama Islam, ada agama Kristen dan yang lain. Dan yang lebih parahnya, dari ceramahnya beliau ini terselip kata-kata provokasi, teman-teman. Dia mengatakan bahwa kalau misalkan di agama Kristen dibun-bun itu mati syahid, di agama Islam dibun-bun itu mati syahid, ya gitulah teman-teman. Ini yang akan menjadi provokasi terhadap masyarakat, teman-teman. Ini sangat bahaya. Ini kenapa Yusuf Kala makin kesini kok makin beringas, teman-teman. Makin berani ngomongin agama, teman-teman. Dan ada cuplikan di mana Pak Jokowi menanggapi tentang isu atau fitnahan Pak Jokowi membayar Rismon untuk keluar dari kubu Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini ada jawaban dari Pak Jokowi yang sangat mengenakan hati, yang sangat enak didengar, dengan suara yang lemah lembut, beda dari kubu sebelah. Kalau ngomong itu pakai urat, teman. Oke teman-teman, sebelum cuplikannya saya mau minta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman semua, dan kita saksikan cuplikan yang saya sajikan dan dengarkan dengan seksama. Langsung saja kita ke cuplikannya. Wassalamualaikum, lahwala, kita mulai. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Umat Kristen menganggap mati dan mematikan itu syahid. Gue sebagai orang Katolik ingin menyampaikan ini pada lu. So let's clear the noise. Apa yang disampaikan oleh seorang Yusuf Kala di dalam video tadi, di mana dia berdiri depan mimbar di dalam masjid, ceramah, bicara gitu ya, yang mana dia bicara masalah pertikaian antar kelompok agama, itu disebabkan karena masing-masing daripada umat Islam, umat Kristen itu sama-sama berpikir bahwa mati dan mematikan itu syahid. Itu adalah statement atau pernyataan yang pernah gue denger, bahkan daripada seorang mantan wakil presiden. Karena apa? Itu adalah sebuah provokasi. Harusnya kalau misalnya dia adalah orang yang paham dan berpendidikan, dia nggak akan pernah ngomong seperti itu. Dan orang yang memiliki intensi yang baik, dia nggak akan ngomongin seperti itu. Kalau memang tujuannya mempersatukan umat beragama dan tidak memperkeruh suasana, dia akan ngomong, mari kita saling mengasihi, menyayangi, dan jangan menjadikan perbedaan ini sebagai satu apalah ya. Bisa kan ngarang kata-kata yang baik dikit gitu dibandingkan ngomongin kayak gitu. Dan gue lurusin ya, kami nih ya, orang Kristen bahkan dikasih 10 perintah Allah. Jangan membunuh salah satunya. Dan dulu ngomong bahwa mati dan mematikan itu syahid. Gak ada istilahnya. Dilarang dilarang. Lagian ya, Alkitab kami itu menuliskan bahwa bagaimana kami harus terus saling mengasihi. Bahkan di dalam Alkitab dituliskan, kalau misalnya engkau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan kalau lagi punya. Kalau kau dipotong tangan kirimu, kasih kau punya tangan kanan lagi. Bahkan diajarkan di sana untuk tidak membalas perbuatan buruk. Jadi kalau kau bilang nih ya, Yusuf Kala ya, kau ngomong bahwa orang Kristen bilang mati dan mematikan itu syahid, kau dapat karangan dari mana ya? Harusnya makin hari makin sadar Pak, usia itu semakin dekat kepada Tuhan. Jadi marilah kita berbuat baik, jangan berbuat yang aneh-aneh. Semakin banyak kita memupuk pahala di dalam kehidupan ini, semakin dekat itu ya surga kepada kita. Udah, the rest judge for yourself. Buat Yusuf Kala nih ya, tolong bicara lebih bijak. Ini mencakup luas loh teman-teman. Apalagi antar agama seperti ini. Tahu sendiri kan sensitifnya kayak gimana kalau kita bahas agama, teman-teman. Jangan sampai memprovokasi masyarakat kita. Janganlah dengan statement yang dikeluarkan Yusuf Kala ini bisa memprovokasi rakyat, teman-teman. Don't get lost in the fucking noise. Pak Rismon itu didanai Bapak. Itu gimana itu Pak? Logikanya. Beliau ini tersangka, ya kan? Kemudian minta RJ ke Polda Metro Jaya, ke penyidik, karena kewenangan ada di sana.
tetapi harus mohon maaf kepada yang dituduh kepada saya maafkan. Masa yang kita yang dituduh malah memberi duit, logikanya gimana sih? Oh, yang tersangka beliau kesini kita maafkan, kok saya masih memberi duit, itu gimana logikanya? Harusnya beliau yang tersangka itu memberi duit ke saya supaya dimaafkan. Logikanya seperti itu, jangan dibalik-balik lah. Apalagi duit segede itu. Berarti membantah adanya uang 50M yang mengalir ke Rismo ini ya? Lah logikanya kan seperti itu. Gimana duit apalagi duit segede itu dari mana? Ya, udah. Dari lihat teman-teman, ini orang yang selalu dipitnah, diinjak-injak, dicaci, dimaki. Tapi Pak Jokowi tetap santun, nyebut para antek penuduh ijazah aja dengan kata beliau. Coba Roy Panji CS nyebut Pak Jokowi gimana? Tahu sendiri kan? Aduh, kacau. Ini lagi nih teman-teman, apa lagi ini? Aduh. Di berbagai dokumen yang kami peroleh, khusus yang berkaitan dengan dokumen yang digunakan, Joko Widodo mendaftar sebagai calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden itu adalah dinyatakan cacat hukum. Itu yang pertama. Setidak-tidaknya ada 3 yang krusial di sana. Pertama itu adalah, dan ini harusnya adalah membuktikan bahwa ini akibat karena tidak ada verifikasi faktual. Pertama itu adalah berkaitan soal dokumen ijazahnya sendiri. Nah, Pak Yusuf Kalla 2-3 hari ini membuat kegemparan politik ya. Karena apa? Karena Pak Yusuf Kalla itu kan mantan wakil presiden tahun 2004 sampai 2009 itu mendampingi Pak SBY. Kemudian 2014 sampai 2019 mendampingi Pak Jokowi alias Mulyono. Nah, Pak Kalla pasti sudah tahu betul siapa Mulyono itu. Seluruh tekliwer dalam bahasa Jawanya itu ya, watak sejatinya dan kepribadian Jokowi alias Mulyono sangat dimengerti oleh Pak Kalla. Nah, permintaan atau anjuran Pak Kalla pada bapaknya Gibran buat banyak orang termasuk saya sangat tepat ya, artinya 2-3 hari ini Pak Yusuf Kalla itu memberikan anjuran kepada Jokowi ya, supaya segera menunjukkan ijazah aslinya bulan April ini. Karena apa? Karena sudah meresahkan masyarakat. Hal ini disampaikan pada 8 April lalu seperti tertulis di demokrasi.id. Jadi Mas Kowi, supaya segera selesai kasus ijazah Anda dan tidak semakin berlarat-larat atau berdele-dele, datanglah ke Pengadilan Negeri Solo yang cuma berjarak sekitar 2,5 km dan bawa ijazah asli Anda kalau Anda punya ya. Bu Megawati sekitar bulan lalu sudah menyarankan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tanpa ragu. Nah, apa respons Jokowi? Katanya ijazah aslinya itu ada dan akan ditunjukkan di pengadilan dalam proses hukum. Berkali-kali ini dia katakan sampai kita sudah agak bosan ya. Nah, menghadapi manusia pelintat-pelintut memang tidak gampang. Di sini diperlukan ketegasan. Misalnya ini misal saja ya, PN Surakarta setiap pekan Gak segampang itu Mbah Amin, gak segampang itu dengan menunjukkan ijazah Pak Jokowi. Itu gak bakalan bikin Roy Panji CS berhenti mempermasalahkan ijazah ini. Dia bakalan mengkorek-korek yang lain. Buktinya kan sudah diperlihatkan di depan mata Roy Panji dan kawan-kawannya. Dan mengakuinya ijazahnya ada. Terus sekarang apa lagi? Malah minta lagi. Jadi gimana? buat surat panggilan ke Jokowi supaya datang ke pengadilan dan membawa ijazah aslinya. Kalau setelah panggilan ke-5 atau ke-6 tidak datang juga, maka dipanggil secara paksa. Ini pengadilan saya. Kemudian karena kita itu menghadapi Jokowi yang sulit ya, manusia yang istimewa ya,
memang tidak mudah ya. Tentu dia akan cari alasan tidak bisa datang karena sakit keras, tidak boleh kena sinar matahari, kalau malam tidak boleh kena angin malam, dan lain-lain. Jadi kita nikmati saja dagelan ijazah palsu Jokowi ini, ya. Terus kita amati ya, bagaimana cerita ijazah palsu Jokowi akan berakhir tragis. Ya. Barangkali sekian dulu, ini konten saya yang sangat singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.